Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di YouTube channelnya Kak HK. Yang belum subscribe dulu. Klik tombol merahnya ya. Pembahasan hari ini tentang pola pewarisan sifat, masih bersama saya Eka Kartikawati. Yang akan dibahas ada alel kodominan, dominansi tak sempurna, gen letal, dan alel ganda. Yang pertama itu alel kodominan. Ini adalah sepasang alel yang dalam keadaan heterozigot tidak menghasilkan sifat intermediate, tapi membentuk sifat yang baru. Jadi seolah-olah seperti tidak ada percampuran ya. Contohnya pada warna sapi luar negeri sorghum. Ini ada 3 warna, ada merah, coklat, dan putih. Nah, sapi merahnya itu CR ini sebagai induknya ya. Kemudian sapi coklat CRCW, sapi coklat ini sebagai F1-nya. Sedangkan sapi putih CWCW ini adalah sebagai induknya juga. Jadi biasanya kalau induk merah dan putih disilangkan itu kan biasanya warnanya F1-nya merah atau enggak merah muda gitu ya. Tapi ini warnanya coklat karena dia membentuk sifat yang baru. Kenapa kodominan itu bisa terjadi? Yang pertama, karena alel-alelnya itu tidak memiliki hubungan dominan dan resesif. Kemudian gennya itu memiliki lebih dari 2 alel. Terus setiap alelnya itu mampu dalam derajat tertentu berekspresi kalau keadaannya heterozigot. Jadi kayak CR dan CW itu kan keadaannya heterozigot ya, sehingga dia berekspresi dan menghasilkan sifat yang baru. Jadi sifatnya berbeda dengan induk-induknya. Nah, ini contohnya ada penurunan alel kodominan pada sapi coklat ya. Ini parentalnya coklat semua, CRW. Hasil F1-nya itu ada sapi merah, CR, kemudian sapi putih, CW, dan sapi coklat itu sendiri ya, CRCW. Nah, jadi berbeda warnanya gitu ya. Hasilnya merah dan putih dari coklat itu. Ini perbandingannya 1:2:1 ya. Nah, contoh lainnya ini pada ayam berbulu hitam. Ini pada kodominan juga ya masih. Ayam berbulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih. Maka hasil F1-nya adalah ayam berbulu Blue Andalusia. Ini kalau di kodominan. Biasanya hitam sama putih kan abu-abu atau enggak hitam gitu ya. Karena ini kodominan, maka hasilnya Blue Andalusia. Nah, ini yang kedua tentang dominansi tak sempurna. Artinya ini adalah alel-alel yang tidak memiliki hubungan dominansi dan menghasilkan heterozigot dengan fenotip intermediate. Ya, jadi ini seperti ada campuran ya. Kalau intermediate itu ada campurannya gitu nanti hasilnya. Kita lihat contohnya ya. Ini ada tanaman bunga merah M besar disilangkan dengan tanaman bunga putih M kecil. Maka F1-nya adalah M besar M kecil, yaitu tanaman bunga merah muda. Nah, yang tadi saya bilang seperti ada percampuran. Kalau disilangkan lagi nanti warnanya ada 1:2:1. Penjelasan selanjutnya tentang gen letal. Gen letal itu gen yang menyebabkan kematian pada suatu individu yang memilikinya. Jadi kalau individu punya gen letal nanti bakalan mengalami kematian ya. Tugas gen aslinya itu kan untuk menumbuhkan suatu karakter.
atau bagian yang vital terganggu, jadi karena mutasi ya. Kemudian pengaruh dari gen letal itu bisa kematian pada embrio, pada waktu lahir, atau setelah menjelang dewasa. Nama lainnya subletal ya. Nah, gen letal ini ada yang sifatnya dominan dan ada juga yang sifatnya resesif. Kalau kita lihat tabel ini kelihatan nih, ketika dia letal atau mati itu kalau di resesif homozigot juga. Yang di dominan juga sama homozigot. Cuma bedanya homozigotnya apa nih, dominan apa resesif. Nanti bakalan letal. Kalau di heterozigotnya yang di resesif ada normal, kemudian ada gen letal, dan yang di dominan subletal, ini mati setelah menjelang dewasa ya. Dan ada yang menunjukkan kelainan atau fenotipik. Sekarang kita ke letal dominan dulu. Ini contohnya ada Brachydactyly. Brachydactyly itu jarinya itu panjangnya tidak normal ya, tidak seperti biasanya. Di sini contohnya parentalnya ada B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Ini karier Brachydactyly ya. Nah, ketika disilangkan maka hasilnya itu karena di sini letal dominan, berarti yang letalnya itu adalah yang dominan. Yang sudah saya kasih tanda merah ya, B besar B besar. Ini yang ada bintang, ini adalah letalnya, jadi mati. Jadi ada 1 Brachydactyly letal, kemudian 2 Brachydactyly subletal, dan 1 normal. Gitu. Kemudian di contoh letal resesif ini albino pada jagung ya. Jadi ada G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil. Ini masing-masing karier masih berklorofil. Gametnya G besar kemudian G kecil. Ini hasil persilangannya adalah seperti ini. Yang letal yang mana? Karena ini judulnya adalah letal resesif, berarti yang letal adalah yang resesif, yaitu G kecil yang sudah saya kasih warna oranye itu ya, yang ada bintangnya itu yang letalnya. Kalau G besar itu berklorofil atau hijau ya, yang G besar G kecil itu masih berklorofil tapi hijau kekuningan. Ini jumlahnya 1:2:1. Kemudian yang terakhir ada alel ganda. Nah, ini pengertiannya adalah setiap kali ada 2 yang diidentifikasi pada sebuah lokus gen dalam sebuah populasi. Contohnya apa? Contohnya pada warna bulu pada kelinci. Ini juga bisa contoh lain pada darah juga ya, bisa. Nah, ini hierarki dominansi pada warna bulu kelinci. Ini ada C besar, lebih besar dari C kecil CH, lebih besar dari C kecil H, dan lebih besar dari C kecil. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat di tabel ini udah ada tabelnya. Kalau yang lebih besar itu dia yang menang ya. Contohnya kayak misalkan di abu-abu muda nih ada C kecil CH, C kecil. Ini kan C kecil CH-nya lebih besar daripada C kecil, makanya warnanya ke abu-abu muda gitu ya. Nanti bisa dilihat di tabel ini biar lebih jelas. Kita lihat contohnya ya, di pewarisan sifat warna pada bulu kelinci ini ada parental hitam. Kelinci hitam disilangkan dengan kelinci abu-abu muda. C besar C kecil CH disilangkan dengan C kecil CH, C kecil. Maka F1-nya atau keturunan pertamanya akan menghasilkan bulu kelinci seperti ini. Ada warna penuh juga, ada cincilia, dan ada abu-abu muda. Nanti kalian bisa coba mempersilangkan sendiri ya, dengan cara seperti ini bisa tabel ya, membuat tabel. Maka hasilnya bagaimana fenotipnya ya, kita nanti lihat jumlah fenotipnya dari persilangan bulu kelinci ini seperti apa.
Fenotipnya ada 2 warna penuh dan ada 1 chinchilla dan 1 abu-abu muda. Genotipnya ada seperti ini ya, sama. Jadi perbandingannya adalah 50% penuh, warna penuh, 25% chinchilla dan 25% abu-abu muda. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya.